Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik, di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh pernyataan seorang YouTuber dengan nama akun Sang Debaters yang menyatakan bahwa Yudas tidak masuk neraka tetapi masuk surga dengan 3 alasan. Bapak pernah mengatakan di salah satu channel Bapak ini ya bahwa Yudas itu masuk surga. Alasannya bagaimana itu? Kita ini bukan tukar pikiran, nambah wawasan saja. Berarti Bapak lah orang ke-8 yang bertanya hal itu. Sebenarnya sudah banyak yang nanya, Pak. Pendeta kemarin ada Napi Tupulu dari Jambi, pendeta juga dia sudah bertanya. Jadi saya bilang yang proses begini. Saya kan sudah sering menjawab nih, tapi videonya nggak saya upload karena saya menjaga perasaan ya. Tapi kalau Bapak nanti minta diupload silakan. Nah, saya lebih bagus bertanya sama Bapak, kira-kira apa yang membuat Bapak tidak setuju si Yudas masuk surga? Nah, kan itu. Sekarang saya bertanya, ya balik bertu. Memang ada istilah. Ya, maksudnya saya bertanya dulu pemahaman Bapak seperti apa, karena boleh dikatakan 80% bahkan hampir 99% tidak sependapat dengan Bapak yang saya pahami. Coba Bapak ceritakan gitu. Ya nggak masalah Pak. Dan saya kan sudah sering bicara di YouTube itu bahwa saya argumennya hanya ada 2. Yang pertama bahwa Yudas itu dipilih langsung oleh Yesus untuk peran pengkhianat dan iblis pertama. Yang kedua, Yesus sendiri yang berkatakan, engkau dan saya akan duduk di atas tata kerajaan surga. Di Lukas 22 ayat 30 itu kan. Kalau yang tadi itu Yohanes 6 ayat 64 dan 70. Setelah itu yang ketiga, Yesus kan sudah mengampuni Yudas. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 3 itu aja Pak. Yang pertama, Sang Debaters ini mengatakan Yesuslah yang memilih Yudas untuk peran pengkhianat. Sesuai dengan Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai 70. Jadi Yudas tidak tahu dan dia hanya melaksanakan atau menjalankan perannya. Yang kedua, Yesus sendiri yang berkata bahwa ke-12 murid akan duduk di tahta bersama dengan dia untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas pasal 22 ayat 30. Dan bahwa ini adalah nubuat yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dengan demikian menyatakan bahwa Yudas harus ada menduduki salah satu kursi di tahta tersebut. Yang ketiga, sebelum Yudas mati bunuh diri, Yesus sudah mengampuni Yudas sehingga Yudas tidak berdosa lagi. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Itu tadi 3 argumentasi atau alasan mengapa Sang Debaters menyatakan bahwa Yudas tidak masuk neraka tetapi harusnya ada di surga. Nah, berbagai tanggapan pro dan kontra telah diberikan atas pendapat atau pernyataan dari Sang Debaters tersebut. Sebetulnya jauh sebelum Sang Debaters menyatakan Yudas tidak masuk neraka tetapi masuk surga, kira-kira 24 tahun yang lalu seorang dosen perjanjian baru yang mengajar di Amerika dan Kanada bernama William Klassen menulis sebuah buku yang berjudul Judas, Betrayer or Friend of Jesus. Dia memberikan bukti-bukti dari tulisan-tulisan kuno bahwa Yudas bukanlah pengkhianat ya, atau tidak seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah,
pada saat ini, pada kesempatan ini, ya, saya sendiri akan memberikan 7 alasan mengapa Yudas Iskariot tidak masuk surga. Tentu saja berdasarkan catatan Alkitab, tidak berdasarkan sumber-sumber di luar Alkitab. Dengan memberikan 7 alasan mengapa Yudas tidak masuk surga ini, maka di sini saya menempatkan diri berada pada posisi yang kontra dengan pandangan sang debaters. Nah, walaupun tidak secara langsung saya membahas poin-poin argumentasi dari sang debaters tersebut, tetapi argumen-argumen saya dengan sendirinya akan membantah argumen-argumen dari sang debaters. Namun, walaupun saya berbeda pandangan tentang Yudas ini dengan sang debaters, namun saya perlu memberikan apresiasi kepadanya sebagai seorang apologet Kristen yang dengan gigih membela iman Kristen terhadap penolakan dari non-Kristen. Sebelum saya memberikan 7 alasan mengapa Yudas tidak masuk surga, saya ingin menjelaskan dulu siapa Yudas ini. Menurut catatan Alkitab, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang namanya selalu disebutkan paling akhir dalam semua daftar yang disebutkan di dalam Alkitab. Sebagai contoh, baik di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4, Markus pasal 3 ayat 16 sampai 19, Lukas pasal 13 ayat 16 sampai 19. Kecuali di dalam daftar Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 13, di mana nama Yudas tidak ada sama sekali disebutkan dalam daftar tersebut. Nah, Yudas ini dikenali oleh dunia saat ini dan dicela secara universal karena pengkhianatannya kepada gurunya sendiri, yaitu Yesus. Karena itulah setiap kali kita membaca Alkitab, kita akan menemukan kutipan dirinya sebagai pengkhianat. Nama Yudas sendiri adalah bentuk Ibrani Judah yang berarti Yahweh memimpin, yang mengindikasikan bahwa ketika ia lahir, orang tuanya mempunyai harapan yang besar bahwa ia akan dipimpin Tuhan. Namun ironinya dari nama ini adalah bahwa tidak seorang pun yang pernah lebih jelas dipimpin oleh iblis dibanding Yudas. Nama keluarganya adalah Iskariot, menegaskan wilayah asalnya. Nama keluarga ini didapat dari istilah Yahudi Ish yang berarti manusia, dan nama dari sebuah kota Keriot yang berarti orang dari Keriot. Simon, ayahnya Yudas, mungkin berasal dari Keriot Hezron. Bisa dibandingkan Yosua pasal 15 ayat 25, yaitu sebuah kota kecil di selatan Yudea. Dengan demikian, Yudas ini adalah satu-satunya rasul yang tidak berasal dari Galilea. Nah, Yudas Iskariot ini biasa-biasa saja sih sebetulnya dalam setiap hal, sama seperti murid-murid lainnya. Karena itulah ketika Yesus bernubuat bahwa salah seorang di antara murid-muridnya akan mengkhianatinya, tidak seorang pun dari ke-11 murid itu yang mencurigai Yudas. Matius 26 ayat 22 sampai 23. Nah, kelihatannya Yudas begitu ahli, begitu lihai dalam kemunafikan, sehingga tidak seorang pun mencurigainya. Tetapi Yesus yang adalah Allah itu mengetahui isi hati Yudas sampai kepada kedalaman dari sejak awal. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-64. Nah, di dalam pengiringan kepada Yesus, Yudas bertugas sebagai bendahara dari para rasul. Dan sedikitnya pada suatu kesempatan, ia menunjukkan sifat kikirnya terhadap pekerjaan mereka. Misalnya ketika seorang wanita bernama Maria datang untuk mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, Yudas mengeluh. Katanya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja sehari pada saat itu. Nah, Yohanes memberi komentar bahwa Yudas berkata demikian bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
Ya, ia seringkali mencuri uang kas yang ia pegang. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Ketika para rasul makan bersama untuk terakhir kalinya dengan Yesus, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia sudah tahu dirinya akan dikhianati, dan ia menyebut Yudaslah sebagai pengkhianat tersebut. Yesus mengatakan kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yohanes pasal 13 ayat 27. Nah, meskipun demikian, murid-murid lain tidak curiga. Sekali lagi mereka tidak mencurigai tentang apa yang sesungguhnya diperbuat Yudas. Karena Yudas ini memang lihai, Yudas ini memang ahli dalam menutupi kesalahannya, ya, atau kemunafikannya, atau ketamakannya. Yohanes melaporkan bahwa karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa atau hal-hal yang diperlukan di dalam menyambut perayaan Paskah. Yohanes pasal 13 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, terkait dengan Yudas ini, para pakar mengemukakan beberapa teori mengenai alasan pengkhianatan Yudas. Sebagian dari mereka berpikir bahwa Yudas merasa sakit hati ketika Yesus menegur dia waktu ia mencela perempuan yang mengurapi Yesus. Pakar lainnya berpikir bahwa Yudas melakukan hal itu karena tamak akan uang yang ditawarkan oleh musuh-musuh Yesus. Lukas dan Yohanes hanya mengatakan bahwa iblislah yang mendorong perbuatan Yudas. Lukas pasal 22 ayat 3, Yohanes pasal 13 ayat 27. Jadi sejauh yang dikatakan oleh Alkitab, ya, secara spesifik Lukas dan Yohanes menyatakan bahwa iblis yang mendorong atau berada di balik perbuatan Yudas tersebut. Nah, Matius menceritakan bahwa Yudas menyesal dan berusaha untuk mengembalikan uang itu kepada para penangkap Yesus. Dikatakan dalam Alkitab, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Matius 27 ayat 5. Nah, itu tadi sekilas kita melihat tentang Yudas. Sekarang tiba saatnya saya akan memberikan 7 alasan mengapa Yudas Iskariot si pengkhianat itu tidak masuk surga. Alasan pertama Yudas tidak masuk surga adalah karena Yudas tidak percaya dan tidak pernah percaya sampai akhir hidupnya. Yohanes pasal 6 ayat 64. Nah, kisah tentang awal panggilan Yudas mengikuti Yesus tidak tercatat di dalam Alkitab. Itu adalah fakta. Namun jelas bahwa ia mengikut Yesus dengan kemauannya sendiri. Yudas hidup pada masa-masa di mana pengharapan akan kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan semakin meningkat. Jadi ketika ia mendengar tentang Yesus, ia pasti sudah yakin bahwa inilah Mesias yang sejati. Seperti ke-11 rasul lainnya, Yudas meninggalkan semua kegiatan lain di mana ia pernah terlibat dan mulai mengikuti Yesus sepenuh waktu. Bahkan dikatakan ia adalah pemegang kas di dalam rombongan atau tim pelayanan Yesus. Yudas ini tetap bersama Yesus ketika murid-murid yang kurang setia mulai meninggalkan kelompok ini. Nah, namun walaupun Yudas telah menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus, tetapi ia tidak pernah menyerahkan hatinya untuk Yesus. Ia tidak percaya dan tidak pernah menjadi orang percaya sejati seumur hidupnya. Dari mana kita tahu bahwa Yudas tidak pernah menjadi orang percaya sejati seumur hidupnya? Walaupun ia mengikuti Yesus dan mendapatkan predikat sebagai dari 12 rasul. Nah, Injil Yohanes mencatat demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yohanes 6 ayat 63 sampai 71. Sekali lagi, di sini Yudas memang mengikuti Yesus, tetapi ia tidak pernah menyerahkan hatinya kepada Yesus. Alkitab mengatakan, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Yesus sudah mengetahui bahwa iman tidak ada di dalam beberapa orang, termasuk Yudas yang mengikutinya. Ini tersirat dari frase opisteosin, Yohanes 6 ayat 64. Namun kepada Yudas dikatakan bahwa Yudas bukan hanya tidak percaya, pisteonten, yang menunjukkan bahwa Yudas memang tidak akan pernah percaya. Bahkan ia disebut sebagai paradoson, atau yang menyerahkan, lebih tepat diterjemahkan dengan yang mengkhianati. Nah, dengan demikian merupakan pemikiran salah jika menganggap Yudas masuk surga tanpa memiliki iman yang menyelamatkan dari dalam hatinya. Karena orang yang menyerahkan Yesus itu adalah salah satu dari orang yang tidak percaya sungguh-sungguh, dan itu adalah Yudas. Jadi kelihatannya Yudas mengikuti Yesus karena hasrat untuk mendapatkan keuntungan tertentu, egois, ambisi duniawi, keserakahan, dan ketamakan. Ia merasakan kuasa Yesus dan ia ingin kuasa seperti itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak tertarik pada kerajaan surga demi keselamatan dan demi Kristus. Ia tertarik hanya pada apa yang dapat diperoleh dari kuasa itu. Kekayaan, kekuasaan, prestisnya yang membakar ambisinya untuk tetap mengikuti Yesus. Jadi, meskipun situasi dan keadaan sulit, Yudas tetap memilih mengikuti Yesus. Tetap bertahan untuk menjadi akhirnya lebih munafik lagi dalam upaya untuk menyembunyikan realitas tentang dirinya yang sesungguhnya, bahwa dialah si pengkhianat itu. Yesus sendiri tahu dan mengenal hati Yudas sebagaimana dijelaskan dalam teks bacaan tadi. Yesus tahu sampai pada pemikiran-pemikiran Yudas yang terdalam. Yesus tahu Yudas curang dan menipu dan juga mencuri uang kas. Yesus tahu. Dan Yesus tahu rahasia persekongkolan Yudas dengan para imam yang mencapai puncaknya dalam pengkhianatan. Yohanes 18 ayat 3 sampai 5. Nah, tindakan pengkhianatan Yudas bukanlah hasil dari dorongan hati yang tiba-tiba. Sekali lagi, tindakan pengkhianatan Yudas tersebut bukanlah hasil dari dorongan hati yang tiba-tiba pada peristiwa perjamuan terakhir itu, melainkan merupakan akumulasi atau adegan puncak dalam sebuah karir panjang penuh penipuan yang akhirnya bermuara pada pengkhianatan. Jadi Yudas tidak pernah menjadi orang percaya yang diselamatkan.
sampai akhir hidupnya. Yang kedua, alasan mengapa Yudas tidak masuk surga, yaitu posisi dan kedudukan Yudas sudah digantikan oleh Matias. Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 26. Yesus telah berjanji bahwa ke-12 rasul akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini pastinya pada waktu kerajaan Mesianik Kristus ditegakkan di bumi ini. Lukas 22 ayat 30, Matius 19 ayat 28. Nah, nubuat Yesus dalam hal ini diklaim oleh sang debater sebagai bukti bahwa Yudas tidak mungkin ke neraka karena ia telah diampuni dan berada di surga untuk menggenapi nubuat ini. Nah, situasi yang dihadapi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26 ini adalah sementara para murid menunggu dimulainya misi pemberitaan Injil mereka kepada dunia, mereka menyadari ada satu jabatan yang kosong atau tidak terisi, yaitu jabatan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas. Nah, masalahnya ialah bukan soal Yudas mati, karena Yakobus nantinya anak Zebedeus juga akan mati. Namun Zebedeus yang mati sebagai martir tidak pernah digantikan. Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Para rasul percaya akan kebangkitan orang mati, sehingga dalam pandangan mereka Yakobus masih dapat menempati tahtanya. Sebaliknya, yang terjadi dengan Yudas adalah dengan mengkhianati Yesus, ia telah kehilangan tempatnya sebagai seorang rasul, sehingga ia perlu diganti. Beberapa orang mengatakan bahwa Paulus adalah pengganti yang dipilih Allah untuk menggantikan Yudas. Mereka mengatakan keputusan yang telah diambil dalam menjawab kebutuhan mereka oleh para rasul ini merupakan tindakan yang terburu-buru atau bahkan ceroboh. Tetapi pendapat ini tidak mungkin dan jelas hanya spekulasi saja. Alasannya mengapa? Pertama, karena salah satu kualifikasi yang mereka inginkan adalah bahwa pengganti Yudas tersebut harus telah bersama Yesus sepanjang perjalanan pelayanan Yesus di dunia ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Itu kualifikasinya. Nah, meskipun banyak murid-murid lain yang mengikuti Yesus selain ke-12 rasul, Paulus jelas bukan merupakan salah satu dari mereka. Paulus tidak memenuhi kualifikasi itu. 2. Tugas ke-12 rasul difokuskan pada ke-12 suku Israel. Hal ini berarti fokus mereka adalah misi Kristen Yahudi dan akan tetap demikian. Sedangkan Rasul Paulus adalah rasul besar bagi bangsa bukan Yahudi. Paulus menyatakan berulang-ulang bahwa dirinya adalah rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Yang ketiga, dalam suratnya Paulus tidak pernah mengelompokkan dirinya sebagai bagian dari ke-12 rasul. Sebaliknya, ia mempertahankan keunikan kerasulannya sendiri. Kerasulannya berbeda dan tidak selaras dengan ke-12 rasul. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 9, Galatia 1 ayat 12 dan 15. 4. Paulus mengenal beberapa rasul lainnya. Misalnya Yakobus, Galatia 1 ayat 19, dan Andronikus dan Yunias, Roma 16 ayat 7. Nah, jadi meskipun semua atau ke-12 murid Yesus adalah rasul, tidak semua rasul termasuk dalam 12 murid. Ke-12 murid Yesus memiliki peran unik dan ke-11 murid benar-benar menyadari bahwa diperlukan kualifikasi yang unik untuk mengisi tempat yang ke-12 yang ditinggalkan Yudas. Nah, karena ada 2 orang yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas, maka mereka membuang undi untuk menentukan kehendak Allah atas kedua orang ini. Dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga terpilihlah Matias.
Jadi Matias bukan hanya menggantikan jabatan kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Sekali lagi, Matias di sini bukan hanya menggantikan jabatan kerasulan yang ditinggalkan Yudas, tetapi juga merupakan bagian dari 12 rasul yang akan duduk bersama dengan Yesus di tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Nah, pola ini jelas karena salah satu dari 12 suku Israel juga digantikan, yaitu suku Dan yang digantikan oleh suku Manase. Nah, pola ini harus saudara perhatikan. Pola ini harus saudara pelajari baik-baik. Di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 dijelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar nyata yang terdiri dari 144.000 orang Yahudi, di mana 12.000 dari tiap-tiap ke-12 suku Israel yang Tuhan pilih dalam masa kesusahan besar untuk melayani Dia. Ke-12 suku itu adalah Yehuda, Ruben, Gad, Asyer, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Jebulon, Yusuf atau Efraim, dan Benyamin. Nah, pendaftaran suku-suku ini tidak berarti apa-apa jika mereka bukan dimaksudkan untuk mewakili bangsa Israel secara khusus. Namun, para pembaca Alkitab yang teliti ketika membaca daftar ke-12 suku Israel tersebut, yaitu munculnya nama Manase dan tidak adanya nama Dan dalam daftar tersebut. Yusuf mempunyai anak yang bernama Efraim dan Manase. Yusuf mendapatkan berkat double atau ganda dari ayahnya Yakub. Kejadian 49 ayat 1 sampai 22. Jadi Efraim dan Manase ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Tetapi nama Efraim tidak muncul karena nama Yusuf muncul di situ menggantikan tempat Efraim. Dengan demikian keduanya tetap ada dalam daftar tersebut, baik Yusuf maupun Efraim. Hal ini berbeda dengan Dan. Dan salah seorang anak Yakub tidak ada dalam daftar tersebut. Tidak ada, sekali lagi, dalam daftar tersebut. Justru Manase yang muncul. Nah, sehingga ada yang berspekulasi bahwa Antikris akan muncul dari suku Dan. Sehingga suku Dan tidak ada pada masa tribulasi itu atau kesusahan besar itu. Orang-orang tersebut berpendapat bahwa Dan yang tidak ada dalam daftar tersebut dikarenakan Antikris akan datang dari suku Dan. Nah, ini hanyalah penafsiran. Namun bagaimanapun juga tidak terdaftarnya suku Dan dalam daftar 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan tersebut lebih baik dianggap karena suku Dan ini adalah suku pertama yang murtad. Sekali lagi, suku Dan ini adalah satu-satunya suku yang murtad atau suku pertama yang murtad dengan meninggalkan wilayahnya yang ditunjuk Allah dan berpaling kepada penyembahan berhala. Hakim-Hakim 18 ayat 14 sampai 31, 1 Raja-Raja 11 ayat 26, 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 30. Nah, dan menurut Ulangan 29 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 mengharuskan dihapuskannya nama siapapun yang memperkenalkan Israel pada penyembahan berhala. Jadi, dalam daftar tersebut, suku Dan digantikan oleh suku Manase. Padahal di dalam ketetapannya, suku Dan itu termasuk. Tapi kemudian karena dia adalah suku yang pertama kali membawa penyembahan berhala dan memperkenalkan penyembahan berhala, maka namanya dihapus sesuai dengan Ulangan pasal yang ke-29 ayat 18 sampai 21. Nah, jadi dalam daftar tersebut suku Dan digantikan oleh suku Manase. Hal ini mirip dengan 12 murid Yesus, di mana Yudas Iskariot yang murtad mengkhianati Yesus
diganti posisinya oleh Matias. Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 26. Nah, kesamaan itu begitu jelas sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai suatu kebetulan. Jadi dalam pewahyuan Allah yang bersifat progresif, sebagaimana Allah bisa menggantikan suku Dan dengan Manase, demikian juga Allah bisa menggantikan Yudas dengan Matias dalam pemerintahan di kerajaan mesianiknya di masa yang akan datang. Tugas ke-12 rasul ini adalah menghakimi ke-12 suku Israel. Ini bukan berarti bahwa para rasul itu mendapatkan jabatan hakim. Tetap mereka adalah rasul bagi ke-12 suku Israel. Sekarang alasan yang ketiga, mengapa Yudas tidak masuk surga? Karena pengkhianatannya. Yang ketiga, Yudas dipilih untuk menggenapi nubuatan pengkhianatan. Di atas telah saya jelaskan, sementara beberapa murid mengundurkan diri, 12 rasul termasuk Yudas memilih untuk mengikut Yesus. Yohanes 6 ayat 63 sampai 71. Di lain pihak, Yesus juga memilih 12 murid, termasuk Yudas. Nah, kata Yunani eklogomai yang diterjemahkan dengan memilih dalam Yohanes 6 ayat 70 ini menunjukkan bahwa Yesus sendirilah yang memang memilih ke-12 muridnya itu. Nah, di sini ketegangan antara kedaulatan Allah dan pilihan manusia dimanifestasikan dalam panggilan Yudas sama seperti dalam panggilan rasul-rasul lainnya. Mereka semua memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang lebih dahulu memilih mereka. Yohanes 15 ayat 16. Demikian juga dengan Yudas. Yudas memilih untuk mengikuti Yesus dan ia juga dipilih oleh Yesus. Tetapi bukan untuk tujuan penebusan, tetapi tujuan pengkhianatan, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Peran pengkhianatan Yudas ini telah ditetapkan sebelum adanya dunia dan bahkan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Misalnya Mazmur 41 ayat yang ke-10 merupakan salah satu ayat sensus plenior, yaitu bermakna ganda, yaitu historis dan juga nubuatan yang akan digenapi oleh Mesias, yaitu Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus mengutip ayat tersebut dalam Yohanes 13 ayat 18. Dan berkata bahwa penggenapannya akan tiba saat ia dikhianati. Dan yang mengkhianatinya adalah Yudas, murid yang dipilihnya sendiri. Bandingkan Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Nah, Alkitab bahkan mengatakan bahwa ketika Yesus memilih Yudas, ia tahu bahwa Yudas akan menjadi orang yang menggenapi nubuat pengkhianatan tersebut. Karena dikatakan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 12. Tetapi itu tidak berarti bahwa Yudas terpaksa melakukan apa yang dilakukannya. Tidak ada tangan yang tidak kelihatan yang memaksanya untuk mengkhianati Yesus. Ia bertindak bebas dan tanpa paksaan pihak luar. Ia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Yesus berkata bahwa Yudas akan menanggung kesalahannya selama-lamanya. Ketamakan, ambisi, hasratnya yang licik adalah satu-satunya kekuatan
yang mengendalikan dirinya untuk mengkhianati Yesus. Nah, bagaimana kita merekonsiliasi bahwa pengkhianatan Yudas diramalkan dan ditetapkan sebelumnya dengan kenyataan bahwa ia bertindak atas kemauannya sendiri? Oh, tidak ada yang perlu direkonsiliasikan. Kedua hal tersebut adalah fakta. Fakta-fakta tersebut tidak bertentangan karena rencana Tuhan dan perbuatan jahat Yudas berjalan dengan sempurna. Yudas melakukan apa yang ingin dilakukannya karena hatinya jahat. Sementara itu, Tuhan yang bekerja menurut keputusan kehendaknya sendiri, Efesus 1 ayat 11, telah menetapkan sebelumnya bahwa Yesus akan dikhianati. Dan karena itu, ia akan mati untuk dosa-dosa dunia. Yesus sendiri menegaskan kedua kebenaran tersebut dalam Lukas 22 ayat yang ke-22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dan orang itu adalah Yudas. Nah, jadi Tuhan menetapkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Kristus akan mati. Sementara Yudas melakukan perbuatan jahatnya menurut pilihannya sendiri. Dan tidak dipaksa oleh kekuatan eksternal manapun. Kedua hal itu memang benar adanya. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna dan maksud jahat Yudas sejalan untuk mewujudkan kematian Kristus. Yudas melakukannya untuk maksud jahatnya, tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan di mana Kristus memang harus mati dengan cara diserahkan oleh orang terdekatnya, yaitu Yudas. Jadi tidak ada kontradiksi di sini antara kedaulatan Allah dan kebebasan kehendak Yudas. Tetapi kebenaran ini membuktikan bahwa perbuatan pengkhianatan Yudas tersebut jahat dan ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Jadi bukannya dipakai untuk alasan membenarkan perbuatan Yudas karena perbuatannya itu, tindakan itu sudah ditetapkan. Namun mirisnya, sang debaters justru gagal paham saat ia menyatakan Yudas tidak bersalah dan justru menganggapnya berjasa karena memenuhi nubuat yang telah ditetapkan. Padahal Alkitab menyatakan sebaliknya, Yudas binasa akibat dari kesalahannya sendiri sesuai dengan nubuatan Alkitab. Itu. Sekarang yang keempat. Alasan Yudas tidak masuk surga adalah Yudas tidak menerima pengampunan atas dosa pengkhianatannya. Menurut sang debaters, Yudas mati setelah Yesus mengucapkan kata-kata pengampunan di kayu salib. Jadi sebelum Yesus mengucapkan kata pengampunan itu, Yudas belum mati. Di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Dan setelah itu, Yudas gantung diri. Lukas 23 ayat 34 ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus saat ia berada di kayu salib. 2 yang terakhir ketika Yesus mengatakan tetelestai atau sudah selesai, dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," ini adalah seruan permohonan Yesus untuk pengampunan orang-orang yang terlibat di dalam penyalipannya. Pertanyaannya, apakah itu termasuk Yudas? Di sini tidak dijelaskan. Jadi bisa ya, bisa juga tidak. Nah, seandainya seruan pengampunan ini berarti bahwa semua orang yang terlibat dalam penyalipan Yesus itu diampuni, maka pertanyaannya dalam pengertian apa mereka diampuni? Menurut konteksnya, kata Yunani apiem yang digunakan di sini menunjuk kepada seruan Yesus untuk membebaskan atau melepaskan orang-orang yang terlibat dalam penyalipan tersebut dari kesalahan mereka karena telah bersekongkol menyalibkan Mesias.
atau Kristus. Jadi dalam hal ini jika seandainya Yudas, sekali lagi, seandainya Yudas adalah orang yang mendapat bagian dalam pengampunan tersebut, maka yang diampuni adalah pengkhianatannya, tetapi bukan dosa ketamakan dan juga dosa pembunuhannya. Dalam hal ini ia bunuh diri. Lagi pula pengampunan, jika memang Yudas telah diampuni karena dosa pengkhianatannya ini, tidak secara otomatis menyatakan bahwa Yudas selamat dan masuk surga. Ini pemikiran yang salah. Pengampunan dari Yesus bersifat objektif, tapi pengampunan itu juga secara subjektif harus diterima oleh orang yang diampuni. Alkitab mengatakan pengampunan yang dilakukan oleh Yesus atau karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus harus diterima dengan iman, dengan percaya. Berarti pengampunan yang bersifat objektif itu secara subjektif harus diterima dengan iman. Karena itu Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi secara umum Yesus menyampaikan seruan Bapa ampunilah mereka. Itu adalah suatu seruan pengampunan yang bersifat objektif. Tapi tidak secara otomatis menyatakan bahwa orang yang diampuni itu selamat. Nah, orang yang diampuni ini harus secara subjektif menerima karya Kristus itu dengan iman. Nah, pertanyaannya, di manakah ada ayat yang mengisahkan bahwa Yudas menerima dengan iman pengampunan dari Yesus tersebut? Tidak ada sama sekali. Yang ada justru Yudas menyesali dosanya dan bunuh diri. Jadi Yesus memang sudah mengampuni semua orang yang terlibat dalam penyaliban itu. Tetapi tidak ada bukti bahwa Yudas secara pribadi telah menerima pengampunan itu dengan suatu pengakuan. Mengapa? Secara logis, jika Yudas sudah menerima dengan iman pengampunan dari Yesus, maka ia pasti tidak akan bunuh diri. Tindakan Yudas bunuh diri itu mengindikasikan bahwa Yudas belum bertobat dan belum menerima pengampunan. Ingat, satu-satunya syarat bagi penerimaan keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Kristus inilah yang membuat orang yang tidak percaya berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosanya. Dengan kata lain, iman menghasilkan pertobatan. Alih-alih beriman dan bertobat dengan menerima pengampunan dari Yesus, Yudas justru mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, bunuh diri, gantung diri. Bunuh diri adalah jalan langsung Yudas ke neraka. Rasul Yohanes mengatakan dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, dari 8 kategori orang yang dilemparkan ke Gehenna atau ke neraka atau lautan api dan belerang itu, 2 kategori di mana Yudas termasuk di dalamnya, yaitu 1 tidak percaya dan 2 pembunuhan. Ia membunuh dirinya sendiri. Belum lagi penipuan dan pencurian yang ia lakukan terkait dengan uang kas yang ia pegang dikategorikan dengan dusta. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan Yudas masuk surga sementara dia melakukan pembunuhan, yaitu bunuh diri? Sementara Alkitab dengan tegas mengatakan
pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sekarang yang kelima, alasan mengapa Yudas tidak masuk surga. Yudas disebut sebagai anak kebinasaan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Nah, tentang Yudas ini Yesus sendiri mengatakan demikian. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dua hal penting untuk digarisbawahi di sini, yaitu pertama, bahwa Yesus telah memelihara, menjaga murid-muridnya sedemikian rupa sehingga audeis ek auton apoleto, atau diterjemahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa. Namun yang kedua, Yesus juga mengatakan eime ho huios tes apoleias, atau yang diterjemahkan kecuali anak kebinasaan itu. Nah, jadi di sini terjemahan baru kurang tepat menerjemahkan dengan frase selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang baru telah melakukan penafsiran untuk frase eime huios tes apoleias. Yang tepat adalah kecuali anak kebinasaan itu. Dan ini sudah tepat diterjemahkan dalam terjemahan lama, kecuali anak kebinasaan itu. Dalam New American Standard Bible dan King James Version dan New King James Version yang menerjemahkan dengan but the son of perdition. Di sini jelas Yesus menyatakan bahwa semua murid tidak akan binasa. Sekali lagi, semua murid tidak akan binasa kecuali anak kebinasaan itu, yaitu Yudas Iskariot. Nah, kata Yunani binasa dalam ayat ini adalah apoleto, yang berarti hilang, terbuang, menjadi kebinasaan dan kematian. Nah, kata binasa di sini tidak hanya menunjuk pada kematian jasmani, tetapi pada perpisahan kekal dengan Allah dan pada hukuman kekal di neraka. Dan kata apoleto atau binasa ini cocok sebagai paralel penyeimbang dengan istilah ho huios tes apoleias atau anak kebinasaan untuk Yudas. Menarik untuk memperhatikan bahwa Rasul Paulus menggunakan istilah yang sama, huios tes apoleias, yang diterjemahkan oleh King James Version dengan the son of perdition, yang diterjemahkan dengan anak kebinasaan, muncul dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, yang menunjuk kepada antikris. Nah, paralel persamaan atau paralel perbandingan ini bukan kebetulan. Ini mengindikasikan bahwa Yudas dan manusia durhaka atau antikristus sama-sama merupakan anak kebinasaan, the son of perdition, atau kata Yunaninya ho huios tes apoleias, yang akan binasa dalam kekekalan di neraka. Karena itulah New International Version dan beberapa terjemahan Inggris lainnya menerjemahkan istilah tersebut dengan the man doomed to destruction, atau manusia yang ditentukan untuk dihancurkan atau dibinasakan. Jadi suka atau tidak suka, Yudas memang ditentukan untuk binasa. Paralel perbandingan disamakan dengan manusia durhaka atau antikristus yang juga telah ditentukan untuk dibinasakan. Jadi berdasarkan perbandingan ini, tidak ada alasan untuk mengatakan Yudas masuk surga.
Sekarang alasan yang keenam. Mengapa Yudas tidak masuk surga? Yudas dikatakan sebagai orang celaka yang lebih baik jika tidak pernah dilahirkan. Lukas 22 ayat 21 sampai 23. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 22 ayat 21 sampai 22 demikian. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa celakalah orang yang menyerahkan atau mengkhianatinya. Kata celaka ini menunjukkan kepada Yudas, karena Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus. Sehingga Yesus harus mengatakan oahe atau celakalah, di mana kata Yunani oahe ini merupakan seruan peringatan dalam nada kesedihan yang amat dalam dan duka cita yang dalam karena malapetaka atau bencana yang akan terjadi atas diri Yudas. Artinya saat Yesus berkata celakalah kepada Yudas, dia bukanlah menyatakan penghukuman terakhir atas Yudas, melainkan menyesalkan keadaan malapetaka yang akan dialami oleh Yudas yang tanpa disadarinya karena mengkhianati Yesus. Malapetaka itu sedang menantinya karena dia lebih mengikuti kehendak bebasnya, keinginannya sendiri dengan segala ketamakannya untuk mendapatkan uang dengan menjual gurunya. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita agar kita tidak sampai kapanpun menukarkan juru selamat kita, Tuhan kita, iman kita dengan harta, dengan benda, dengan jabatan apapun dan meninggalkan Tuhan kita. Bahkan di dalam Matius 26 ayat 24 Yesus mengatakan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Atau adalah baik bagi Yudas sebenarnya jika ia tidak dilahirkan. Karena dalam hal ini Yudas yang mengkhianati Yesus akan binasa karena ketamakannya. Demi mendapatkan 30 keping uang perak, ia menjual gurunya. Ia menjual Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Sekarang alasan yang ketujuh kenapa Yudas tidak masuk surga. Yudas disebut sebagai iblis oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Yesus menegaskan bahwa ia sendirilah yang memilih 12 murid. Namun salah satu diantaranya adalah iblis. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang diantaramu adalah iblis. Dan Yohanes kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud Yesus adalah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kata Yunani diabolos dalam ayat tersebut yang diterjemahkan dengan iblis berarti pemfitnah atau pendakwa. Jadi ketika Yesus memilih Yudas, Yesus bukan hanya mengetahui bahwa Yudas pemfitnah dan penuduh, tetapi ia juga adalah alat iblis dan bahwa ia memang telah menjadi alat iblis. Ini terbukti bahwa Yesus pernah berdoa untuk Petrus yang juga akan menyangkalinya agar iman Petrus jangan gugur. Lukas 22 ayat 31. Tapi Yesus tidak pernah mendoakan Yudas agar imannya tidak gugur. Mengapa? Karena memang Yudas adalah alat iblis yang ditentukan. Sama seperti antikris nanti adalah alat iblis yang ditentukan untuk menjadi alat kebinasaan dan yang akan dibinasakan. Kita melihat tidak ada catatan bahwa ia berdoa bagi Yudas. Bahkan dalam doa syafaatnya di Yohanes 17 ayat 2. Ketika ia mengatakan, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi terlihat bahwa Yesus mendoakan semua muridnya. Kecuali Yudas orang yang ditentukan
dipersiapkan untuk binasa itu. Jadi, dari apa yang telah saya jelaskan di atas, tidak ada alasan Alkitabiah untuk mempertahankan pendapat bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Pendapat yang menyatakan bahwa Yudas masuk surga hanya merupakan pernyataan atau spekulasi teologis yang keliru memahami beberapa teks dan maksud Alkitab. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.